Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aris Kristianto, ST MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Cuaca Skala Meso. Pada kesempatan kali ini, saya Nurmaya dengan NPT 14210020 dan rekan saya Omar Muhtar dengan NPT 14210021, kelas meteorologi 7A. Akan menjelaskan analisis cuaca ekstrim angin puting beliung di Kota Pangkal Pinang tanggal 8 Februari 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Omar Muhtar. Baik, terima kasih Mbak Maya. Outline pada PPT hari ini, yang pertama pendahuluan, kedua data dan metodologi, ketiga hasil dan pembahasan, 4 kesimpulan. Pendahuluan, menurut data dari BPBD Kota Pangkal Pinang telah terjadi angin puting beliung pada tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Bawal, Kelurahan Ampuy, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Total rumah yang terdampak angin kurang lebih sebanyak 3 rumah dan 1 gudang masjid. Berikutnya, Mbak. Data dan metodologi. Data yang digunakan adalah pola angin 3000 feet, SST, MGO, indeks search, kelembaban udara relatif, udara atas, dan citra radar. Metodologinya, gambaran umum secara deskripsi kondisi dinamika atmosfer di Kota Pangkal Pinang pada tanggal 8 Februari 2022. Hasil dan pembahasan, pola angin 3000 feet, peta streamline ketinggian 3000 feet pada tanggal 8 Februari 2022, jam 00 UTC menunjukkan adanya sirkulasi eddy di barat Kalimantan. Gangguan tersebut menyebabkan daerah pertemuan angin atau konvergensi di sekitar wilayah Bangka Belitung. Adanya konvergensi menyebabkan potensi pertumbuhan awan konvektif sangat besar di wilayah Pulau Bangka dan sekitarnya. SST, kondisi SST di perairan wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya pada tanggal 8 Februari 2022 berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. SST yang menghangat mengindikasikan pasokan uap air cukup banyak untuk terbentuknya hujan. Nilai anomali SST pada tanggal 8 Februari 2022 di perairan wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,0 hingga 2,0 derajat Celcius terhadap normalnya. Nilai anomali positif tersebut menunjukkan air laut dalam kondisi hangat sehingga sangat mendukung dalam pembentukan awan-awan konvektif penyebab hujan lebat dan angin kencang. MGO, osilasi MGO pada tanggal 8 Februari 2022 seperti pada gambar di samping yang didapat dari RMM1 dan RM2 berada di kuadran 2 Indian Ocean. Kondisi ini berkontribusi terhadap proses pertumbuhan awan di wilayah Indonesia. Berikutnya, Mbak. Ya, indeks search-nya, nilai indeks search sebesar 11,8. Nilai ini mengindikasikan adanya aliran massa udara dingin ke wilayah Indonesia bagian barat dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Berikutnya akan diteruskan oleh Mbak Maya. Silakan, Mbak. Baik, selanjutnya data kelembapan udara relatif. Berdasarkan data analisis kelembapan udara relatif, untuk wilayah Bangka Belitung yang bersumber dari subbidang prediksi cuaca tanggal 8 Februari jam 00 UTC menunjukkan RH untuk lapisan permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Lapisan 850 hingga 700 milibar berkisar 60 hingga 90%. Lapisan 500 milibar, kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Hal tersebut menunjukkan udara atas di wilayah Kepulauan Bangka Belitung relatif lembab, sehingga sangat mendukung terjadinya awan-awan konvektif yang cukup signifikan di wilayah Bangka Belitung. Selanjutnya, dari data udara atas atau radiosonde, stabilitas atmosfer yang diperoleh dari pengamatan udara atas pada tanggal 8 Februari jam 00 UTC diperoleh nilai-nilai indeks stabilitas atmosfer. Ketinggian LCL yang cukup rendah berkisar 168 meter, menunjukkan potensi hujan lebat cukup besar. Nilai CAP sebesar 2059 Joule per kilogram,
atau kategori sedang menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan massa udara untuk naik ke atas cukup tinggi atau energi konvektif besar. Untuk nilai K-indeks, 37,5 termasuk dalam kategori sedang yang menunjukkan energi potensial konvektif yang kuat. Dan potensi terjadi thunderstorm cukup besar. Nilai LI berkisar min 4,8 menunjukkan bahwa kondisi udara dalam keadaan labil dan sangat memungkinkan terjadi thunderstorm. Pola diagram hodograf hingga ketinggian 3 km menunjukkan kurva berlawanan arah jarum jam di belahan bumi selatan, mengindikasikan adanya adveksi udara hangat. Hal ini menunjukkan adanya masukan udara lembab ke wilayah Bangka Belitung. Udara hangat dan lembab ini dapat berkontribusi pada pembentukan awan hujan. Selanjutnya, berdasarkan data citra radar pada tanggal 8 Februari, menunjukkan bahwa adanya pergerakan awan cumulonimbus dari barat laut menuju ke tenggara, yang memasuki wilayah kota Pangkal Pinang sekitar pukul 6:07 UTC. Awan tersebut mulai bergerak menuju tenggara sekitar pukul 6:14 UTC. Nilai reflektivitas radar untuk wilayah kota Pangkal Pinang berada pada kisaran 40 hingga 55 dBz, yang mengindikasikan aktivitas awan cumulonimbus yang dapat mengakibatkan angin kencang maupun angin puting beliung. Berikut adalah kesimpulan dari data-data yang telah kami jelaskan. Kejadian angin puting beliung di wilayah Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang pada tanggal 8 Februari 2022 disebabkan adanya liputan awan cumulonimbus yang mengakibatkan angin kencang atau puting beliung di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Angin puting beliung disebabkan oleh adanya pertumbuhan awan cumulonimbus yang intens akibat adanya pertemuan massa udara di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Aktivitas skala regional MGO dan indeks SODS yang melintasi wilayah Kepulauan Bangka Belitung menambah potensi pertumbuhan awan cumulonimbus jadi lebih besar. Berdasarkan citra radar menunjukkan bahwa pada saat kejadian cuaca ekstrim terdeteksi adanya awan konvektif atau awan cumulonimbus di atas wilayah Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Demikian paparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.